Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi dan kolaborasi antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil atau tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek pembelajaran yang diberikan. Model pembelajaran ini didasarkan pada asumsi bahwa siswa dapat lebih efektif belajar melalui interaksi dengan rekan mereka, bukan hanya melalui pengajaran dari guru atau materi pembelajaran yang disajikan. Ada beberapa karakteristik utama dalam pembelajaran kooperatif. Pertama, setiap siswa dalam kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, mengasah keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi mereka. Ketiga, pembelajaran kooperatif memperhatikan peran aktif siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif.
Pembelajaran kooperatif memiliki banyak manfaat bagi siswa. Pertama, model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi siswa. Dalam konteks kelompok kecil, siswa belajar untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang rekan mereka, serta belajar untuk mengungkapkan gagasan mereka secara efektif. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa, karena siswa harus memecahkan masalah dan menghasilkan gagasan bersama-sama dalam kelompok. Ketiga, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Namun, ada juga tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran kooperatif. Beberapa siswa mungkin tidak merasa nyaman dalam berinteraksi dengan rekan mereka atau merasa tidak cukup percaya diri dalam menyumbangkan ide mereka dalam kelompok. Selain itu, memastikan setiap siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok dan memperoleh manfaat yang sama dari pembelajaran kooperatif juga merupakan tantangan bagi guru. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran kooperatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk memilih tugas atau masalah yang dapat diselesaikan melalui kerjasama kelompok dan relevan dengan materi pembelajaran. Kedua, penting untuk memastikan setiap anggota kelompok aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa yang lebih canggih untuk membantu siswa yang lebih lemah. Ketiga, penting untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung untuk siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan mereka. Dalam keseluruhan, pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan motivasi siswa untuk belajar. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal dari pembelajaran kooperatif, guru perlu memperhatikan tantangan dalam mengimplementasikan metode ini dan memastikan setiap siswa berpartisipasi aktif dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Demikian informasi mengenai mengenal pembelajaran kooperatif, semoga bermanfaat. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan relevan bagi setiap siswa dalam kelas, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Penting untuk dicatat bahwa beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu, sedangkan siswa yang lain tidak, karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan beberapa orang siswa lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan beberapa orang siswa lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap. Selain itu, kita juga mungkin memiliki anak-anak yang senang belajar dan berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil, sementara beberapa anak lainnya lebih suka belajar secara mandiri. Adanya perbedaan-perbedaan ini mesti disikapi oleh setiap guru dengan cara menampilkan diferensiasi konten
dan berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi secara mendetail. 1. Pengenalan perbedaan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan individu di antara siswa. Ini mencakup perbedaan dalam tingkat kemampuan, minat, latar belakang budaya, pengalaman belajar sebelumnya, serta kebutuhan khusus seperti siswa dengan disabilitas atau kebutuhan khusus lainnya. 2. Pemahaman tentang gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga mempertimbangkan gaya belajar siswa. Beberapa siswa lebih suka belajar melalui pendekatan visual, sementara yang lain lebih suka melalui pendekatan auditori atau kinestetik. Memahami preferensi gaya belajar ini dapat membantu guru mengajar dengan lebih efektif. 3. Fleksibilitas dalam pengajaran. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus fleksibel dalam cara mereka mengajar. Mereka perlu menyediakan berbagai strategi pengajaran, materi pembelajaran, dan sumber daya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini dapat melibatkan penggunaan berbagai buku teks, materi online, permainan pendidikan, proyek-proyek, dan lain-lain. 4. Pengelompokan siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Ada berbagai cara untuk mengelompokkan siswa, seperti kelompok berdasarkan kemampuan tinggi, tengah, dan rendah. Ini memungkinkan guru untuk menyajikan materi yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Audio Jungle.